yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Nanti di akhirat ya ada hari di mana tabyaddu wujuh, wajah-wajah itu cerah bersinar. Nah, ya wajah-wajah yang senantiasa hadir di majelis ilmu mengingat Allah. Ya wa taswaddu wujuh, ada yang memang Allah gelapkan wajahnya. Begitu. Oke. Ya karena apa? Karena perbuatan dosa. Ini biar aja. Dua-duanya. Ya. Ada hari di mana Allah nanti cerahkan, sinarkan wajah. Ya, ada hari di mana Allah gelapkan wajah. Ya, wajah orang di dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa di hari yang cerah dengan wajah yang cerah juga insyaallah dunia dan akhirat. Ya amin ya rabbal alamin. Karena ketulusan niat kita hadir di majelis ilmu, dan insyaallah kita akan sama-sama sharing tentang sesuatu yang sangat-sangat mulia yang memang itu keluar dari Allah Subhanahu wa taala, itu kalamnya, yaitu Al-Qur'an. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini, di masjid ini, di rumah Allah ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Allah jadikan kita dan anak keturunan kita menjadi ahlul Quran, yang dikumpulkan kembali insyaallah di yaumil akhir kelak bersama-sama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terus untuk kita berkenalan dengan baginda Nabi, ya, karena memang beliau diutus untuk diikuti. Nah, beliau diutus untuk diikuti. Maka bagaimana kita bisa mengikuti seseorang yang kita nggak kenal, betul nggak? Nah, maka bagaimana kita bisa mengikuti seorang yang nggak kenal? Begitu. Maka kita butuh kenal dan terus kenal dan terus kenal. Ya, insyaallah kita harus ada upaya untuk terus mengenal baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di akhir hayatnya menyebut kita ummati ummati ummati. Ya, itu ungkapan cinta yang tulus, yang masya Allah luar biasa, yang pesan itu akan sampai ke hati kita kalau memang kita betul-betul mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali hari ini bisa hadir bertatap muka dengan ibu-ibu semua yang saya hormati. Ketua Majelis Taklim ya Nurul Qalbi, Ibu Ina. Yo Ibu Dina, adiknya. Dina. Lina. Nina. Masya Allah. Ya Ibu Nina beserta para jajaran-jajarannya. Mudah-mudahan panitia, Ketua Majelis Taklim dan panitia yang selalu berusaha mengajak, mengundang kita semua mendapatkan amal jariah ya dari kehadiran kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau memang wajah nanti di yaumil akhir kelak bersinar, ya, maka kita harusnya hadir di majelis ini juga harus bahagia. Nah, jadi setiap kali hadir di majelis ilmu wajahnya harus ceria, ya. Nah, harus pasang senyum. Oke? Nah, karena Allah melihat gitu. Ya, itu ekspresi yang tepat bagaimana seharusnya kita hadir di majelis ilmu. Masya Allah, karena orang-orang yang di majelis ilmu ini adalah orang-orang di antara orang-orang yang disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikatnya. Lihat hambaku itu tuh jam segini gitu ya, lagi ngaji dan seterusnya. Tapi kenapa ya Allah yang itu mukanya kayaknya lusuh banget lah gitu ya. Mungkin dia lelah gitu ya. Jadi memang ekspresi yang tepat adalah ketika hadir di majelis ilmu, datang ke rumah Allah adalah dengan wajah yang ceria. Oke, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada pembahasan pentingnya kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid, dengan tartil, ya.
saya akan sharing sedikit sebagai motivasi untuk kita semua. Yang pertama adalah bahwa di dalam kehidupan dunia ini kita adalah memang hamba makhluk yang sangat lemah. Betul ya? Artinya apa? Contoh misalnya kita sampai ke tempat ini, ke masjid ini, bukan karena kita sudah hafal jalannya, bukan karena kita aman naik kendaraan, bukan karena kita sehat walafiat, bukan semata-mata karena ikhtiar kita, tapi memang Allah mengizinkan dan memperkenankan kita. Ya, banyak di jalan nggak ada hujan, nggak ada angin, lagi berhenti di lampu merah, dihajar truk dari belakang, udah pakai helm, udah pakai sabuk pengaman, dan nggak lagi ngebut-ngebut. Oke? Nah, sehingga apa? Lemah sekali kita sangat membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Kita sangat membutuhkan perlindungan Allah, kita butuh kebahagiaan dan itu milik Allah. Ya, kita butuh keselamatan, kita butuh rezeki, kita butuh ilmu, ya, dan itu semuanya yang memiliki dan yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini agar kita termasuk orang-orang yang ya diijabah, dikabulkan segala hajat-hajatnya, maka otomatis dan tentu kita harus mendekatkan diri, menjaga diri, atau maksudnya menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat dalam hal ini? Sepakat ya? Kita harus terus ada upaya di dalam kehidupan ini untuk terus bertaqarrub, untuk terus mendekatkan diri, bukan hanya menjaga hubungan baik tapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu perlu ketahui ya, ada sahabat namanya Khabbab radhiyallahu an, Khabbab bin Ard. Beliau memberikan nasihat kepada kita. Maka atas dasar itu beliau memberikan nasihat kepada kita apa? Taqarrab ila Allah bimastata'ta. Mendekatlah kalian, dekatkanlah diri kepada kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, kemudian beliau mengutip sabda baginda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi apa? Innakum, sesungguhnya kalian lan tataqarrabu ila Allah, tidak akan mampu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi afdala mimma kharaja minhu, dengan sesuatu yang utama yang keluar darinya dari Allah apa? Kalamnya, yaitu Al-Qur'an. Dengan kata lain, Al-Qur'an adalah amalan setelah kita tentunya melaksanakan yang wajib, ya, adalah amalan yang paling afdol, yang paling utama, yang terbaik, yang tercepat gitu, dalam rangka mendekatkan diri kita seorang hamba kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pendiri madhab madhab Hambali, menjelaskan apa? Bahwa beliau pernah bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mimpinya bertemu Allah. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, ya, tapi sebagian ulama mengatakan kalau Allah berkehendak, kenapa tidak, begitu, ya. Dan tentu bukan orang sembarangan, ya. Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau bertanya kepada Allah, ra'aitu fil manam Rabbal Izzah, aku melihat di dalam mimpiku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia bertanya, ya, ayu amalin, amal perbuatan apa, ya, afdol, yang paling utama, yataqarrabu bihal mutaqarrabun, ya, orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Engkau ya wahai Allah. Apa kata Allah? Kalami ya Ahmad, kalamku ya Ahmad, yaitu Al-Qur'an, ya. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, bifahmin au bighairi fahmin, kemudian dengan baca Qur'annya dengan memahami atau tidak ya Allah. Ya Allah, jadi amat sangat mengerti kita, ya, karena tidak semua kita mudah untuk belajar sampai pada tahapan bisa memahami Al-Qur'an. Maka Allah menjawab bifahmin au bighairi fahmin, dengan kita baca itu dengan faham atau tidak faham, itu termasuk amalan yang paling utama, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tentu antara amal yang satu dengan amal yang lain tidak bisa dibanding-bandingkan. Oh, kalau gitu saya baca Quran aja, saya nggak usah pesan lain. Tidak begitu dalam memahaminya. Bisa dimengerti ya?
tapi ini menunjukkan keistimewaan. Ya, menunjukkan ini sangat istimewa, jangan sampai kita tidak ambil bagian yang sangat luar biasa ini. Oke? Nah, pada dasarnya kita adalah makhluk yang lemah, sangat bergantung kepada Allah, Allahus Samad, dan Allah tempat bergantung. Ya. Kemudian kita harus melakukan upaya, dan ini membaca Al-Quran adalah upaya yang tidak bisa tidak untuk kita ambil. Karena apa? Itu tadi. Ini adalah amalan yang paling utama dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum masuk itu yang pertama. Jadi ya, taqarrub istilahnya ya. Ya. At-taqarrub. At-taqarrub ila Allah yang pertama itu. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bisa dipahami ya. Pada makna yang lebih luas, kita sangat bergantung kepada Allah apa misalnya? Itu kan konteksnya untuk diri kita. Ya, untuk anak keturunan kita. Kita di zaman fitnah akhir zaman ini ada gadget dan sebagainya. Kira-kira bisa nggak kita jagain anak-anak kita 24 jam? Nggak bisa. Apalagi anak kita kuliah, ada yang di luar negeri. Ya, bagaimana kita bisa menjaga mereka 24 jam? Nggak bisa. Kalau bukan dengan pertolongan Allah, dengan doa kita, biar Allah jaga itu anak keturunan kita. Pada konteks yang lebih luas, mengapa kita harus ada upaya untuk taqarrub ila Allah adalah itu tadi. Jaga suami kita, anak keturunan kita, keluarga besar kita, dan seterusnya. Ya, tidak lain tidak bukan, sangat terbatas kemampuan kita butuh yang namanya taqarrub. Oke, nah kemudian yang kedua, mengapa, gitu ya? Yang kedua adalah mengapa. Ini kan sebelum kita bahas baca Quran itu ya. Nah, ini motivasi sedikit. Ya, mengapa kita harus jadikan Al-Quran itu sahabat kita? Kita harus akrab sekali dengan Al-Quran. Kita harus menjadikan Al-Quran adalah di antara amal-amal andalan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena yang kedua ini Al-Quran itu bisa memberikan apa? Syafa'ah. Syafa'ah. Yang kedua adalah asy-syafa'ah. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Syafa'ah. Ketika kita meninggal, ibu-ibu, ketika kita meninggal, yang dibutuhkan kita itu cuma 3 aja. Oke? Kalau di dunia ini kita kebutuhannya banyak ya. Kita butuh makan, kita butuh rezeki, kita butuh kendaraan, kita butuh rumah, kita butuh pasangan, kita butuh anak keturunan, kita butuh pekerjaan, butuh kesehatan, betul? Tapi di kehidupan akhirat, di kehidupan setelah kehidupan ini, cuma 3 kata para ulama kebutuhan kita. Ya. Apa itu? Maghfirah, ampunan Allah. Ya, yang kedua rahmah, kasih sayang Allah. Yang ketiga syafaat. Ya, syafaat, pertolongan. Syafaat bisa dari amal soleh, bisa dari teman-teman yang soleh. Ya, ketika kita masuk surga, orang yang beriman dia tidak akan bisa bahagia yang sempurna sampai dia pastikan teman-teman yang solehnya di dunia itu juga masuk dalam surga. Kata Allah, cari itu di neraka gitu. Nah, gitu ya. Ini kayaknya saya kenal ya Allah, tapi agak-agak gosong mukanya nih toh. Naudzubillah ya. Oke, itu teman. Bisa juga dari syafaatul uzma, syafaat yang paling besar adalah dari baginda Nabi Muhammad SAW, dari Al-Quran di atas. Jadi cuma 3. Maghfirah, kita butuh ampunan Allah, kita butuh rahmah, kasih sayang Allah, kita butuh syafaat. Kalaulah amalan kita nggak banyak, kalaupun nggak banyak, udah nggak banyak, nggak khusyuk pula misalnya. Kadang-kadang lagi sholat lupa nih rakaat berapa ya. Ada nggak begitu di sini? Ada. Ya, kita juga sama. Khusyuk tuh soal sulit. Kita lagi sholat rakaat berapa dan seterusnya deh.
ya, tapi kelalaian kita lebih banyak, kemudian dosa-dosa lebih banyak. Tapi kalau Allah sudah kasih maghfirah, ampunan, selesai nggak? Selesai, selamat kita. Begitu juga rahmah, kasih sayang Allah, ya. Dengan rahmat Allah, dengan Allah kasih sayang, udah dosa dihapus, amal yang banyak kekurangan Allah terima, Allah masukkan ke dalam surga. Ya, bisa jadi dari syafaat kita bisa selamat. Nah, syafaat saya katakan tadi banyak, ya, beberapa diantaranya dari teman yang saleh dari Nabi Muhammad SAW, ya, diantaranya juga dari Al-Quran. Lalu apa perbedaan antara syafaatul Quran, syafaat Al-Quran dengan syafaat amal soleh lainnya? Ya, yang pertama Syekh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, ya, Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, dia ulama besar, ya, dari Mesir, melahirkan guru-guru besar, ulama Al-Quran dan banyak bidang ilmu lainnya. Beliau menjelaskan bahwa, ya, ada perbedaan antara syafaat Quran dengan syafaat amal soleh lainnya. Mekanismenya, ibu-ibu, kalau kita ini di dunia ada salah begitu, nah kemudian kita semua ini orang Islam, kata para ulama, masuk surga, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi mekanismenya kalau kita ada salah itu kita dicuci dulu di neraka, ya, dan satu hari itu, waduh, ya, berapa ribu tahun di dunia. Kemudian adab paling ringan apa? Kita pakai apa? Sendal bara api, ya, otak kita mendidih. Pakai sendal di bawah, otak kita mendidih. Nggak kuat kita, ya. Penyiksaan apapun yang ibu-ibu pernah lihat di muka bumi ini itu nggak ada apa-apanya, ya. Ya, diantaranya juga kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Ketika kulit kita ini hangus, kebakar, Allah ganti kulit baru, bakar lagi, ganti baru. Karena katanya gitu, kalau kulit itu udah terbakar, dia udah mati rasa. Oke? Tapi dia diganti kulit baru, bakar lagi terus, liyadhuqul adab, agar dia merasakan yang namanya adab Allah yang begitu menyeramkan. Kira-kira mikirin dicuci aja kita nggak sanggup tuh kayaknya. Udah ya? Nah itu, tapi itu mekanismenya. Setelah bersih baru. Oke? Nah, bedanya dengan Al-Quran itu tadi, termasuk orang soleh dicari tuh di neraka gitu. Oke? Dicuci dulu. Nanti syafaat dari teman yang soleh, dari amal soleh lainnya baru tarik dia. Nah kalau Al-Quran itu, ibu-ibu, sebelum dia dicuci, Al-Quran datang tuh, ngasih syafaat, menolong dia. Oke? Malaikat bilang nggak bisa nih, harus dicuci dulu, dia ada dosa. Kata Al-Quran, oh nggak bisa, saya ini sahabatnya, saya ada di hatinya, nggak mungkin saya kalamnya Allah Al-Quran ikut dibakar sama dia, nggak bisa. Oke? Masya Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Nggak bisa. Nah berkat itu dihapus dosanya, dimasukkan dalam surga tanpa dicuci. Itu keistimewaan dari syafaat Quran. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah harus kita jadikan amalan yang kita dawamkan, yang kita unggulkan, yang harus kita intens interaksinya, ya. Karena apa? Itu tadi syafaat yang istimewa. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, bagaimana kata baginda Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat di yaumil akhirat, ya di yaumil akhir, di hari kiamat, li ashabi, untuk sahabatnya. Nah, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan agar kita termasuk sahabat Quran? Oke, sampai di sini baru kita masuk. Ya, minimal 3. Ya, minimal 3.
3. Yang pertama adalah al-qiraah, ya, baca. Yang kedua adalah at-tadabbur, ya. Yang ketiga adalah al-amalu bih, mengamalkannya. Oke, minimal 3 itu, ibu-ibu. Kita baca. Kemudian yang kedua, tadabbur. Ya, ketika Allah menjelaskan orang-orang munafik, orang-orang munafik itu musuh dalam selimut. Orang-orang munafik itu penampilannya sama kayak kita dan ikut sholat seperti kita, ya, tapi akhlaknya menusuk dia, ya, menusuk di balik, di belakang kita, kurang lebih begitu ya. Ya, maka Allah Allah singgung dalam Quran, ya, surah An-Nisa, ya, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Mereka baca Quran kayak kita, tapi emang nggak ada tuh Al-Quran yang menyentuh hatinya sehingga dia berbuat yang benar gitu, kurang lebih. Jelas ya, ini tadabbur. Kemudian apa? Tentu setelah kita pahami, kita mengerjakannya. Nah, jadi ini adalah 3 langkah minimal agar kita, kata para ulama, untuk termasuk kategori sahabat Quran sehingga kita layak mendapatkan apa? Syafaat Al-Quran. Oke? Biar kita tahu langkahnya nih. Ya, yang pertama adalah al-qiraah. Ustaz, kayaknya saya mau udah umur segini, udah kaku lidah saya, Ustaz. Saya kayaknya kayaknya salah mulu, Ustaz, gitu ya. Nggak pernah benar-benar dan sebagainya. Kayaknya saya cukup tadabbur aja, ya. Kemudian saya nggak usah belajar baca. Nggak bisa. Itu satu paket. Mengapa? Yang pertama, ya, baginda Nabi, ya, nazala Jibril fi kulli lailati Ramadan. Malaikat Jibril itu turun di setiap bulan Ramadan, malam bulan Ramadan. Ngapain ketemu Nabi Muhammad SAW? Baca Quran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan panutan kita nih, begitu ya. Nah, itu baca. Maka para ulama, para guru-guru kita sama Quran itu pasti bukan cuma sekedar dibaca, mereka sudah sangat akrab sekali. Mereka hafalkan itu, ya. Dan mereka juga hafalannya sampai akhir hayat mereka, ya. Lagi nunggu kayak tadi baca Quran. Kalau yang udah punya hafalan dia murojaah, diem-diem kayak gini 3 juz gitu ya. Gitu. Kalau hafalannya udah 30 juz. Begitu, sangat akrab dengan Quran, membaca. Jadi kalau ada orang sepertinya benar, saya kayaknya cukup tadabbur aja. Nah, itu jadi antara membaca dengan tadabbur bukan untuk dibanding-bandingkan. Jelas ya, karena membacanya pun ada fadilah, ada keutamaan tersendiri. Oke? Nah, berbicara mengenai membacanya, nah itu sedikit tentang itu. Kemudian yang kedua, tadabbur, tentu Al-Quran huda. Di antara fungsinya adalah hudan, petunjuk. Ya, biar kita ini punya menuju suatu tempat, kita butuh maps, kurang lebih gitu ya. Kita harus paham tuh cara baca mapsnya biar kita sampai di tujuan dan tidak nyasar-nyasar. Ya, nah kurang lebih itu tadabbur. Kalau kita udah paham dan kita akan sampai ke tujuan, kita harus mengamalkan, menjalankannya. Oke, jadi ini satu paket. Nah, kembali kepada qiraah, tema kita hari ini, baca bagi dengan tajwid. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kita ketika membaca walaupun belum bisa-bisa begitu ya, itu sebenarnya kita mengamalkan firman Allah surah Al-Muzammil ayat keempat. Oke, kita mengamalkan di antaranya surah Al-Muzammil ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rattilil Qur'ana tartila." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an dengan tartil. Oke? Maksudnya apa? Apa dia maksudnya tartil? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, membacanya dengan tajwid dan mengetahui tempat wakofnya, tempat berhentinya. Kesimpulannya bacanya harus dengan tajwid. Itu kenapa kita harus belajar cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Bifahmin au bi ghairi fahmin, kata Imam Ahmad bin Hanbal ya, dalam riwayatnya, dengan faham ataupun belum faham itu sudah termasuk ya amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini sudah oke? Nah, baca Quran juga sama, kata baginda Nabi, iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab wa aswatiha. Bacalah kalian Al-Quran dengan lahannya orang Arab, caranya orang Arab. Ya, karena memang Quran diturunkan di Arab dan dengan bahasa Arab. Nah, kemudian Imam Ibnul Jazari mengatakan, ya, man lam yujawwidil Quran athim. Ya, siapa orang yang tidak baca Quran dengan tajwid ada potensi berdosa. Ya, potensi berdosa. Tapi kalau sudah belajar atau masih terus belajar tapi belum fasih, masih banyak salah, insya Allah tidak termasuk berdosa. Insya Allah walladzi yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Dia akan mendapatkan pahala yang double karena usahanya dan karena bacaannya. Jadi nggak ada dosanya. Dosa itu kalau kita udah paham, kita sengaja kita salah-salahin, itu dosa. Yang kedua, kalau misalnya kita sama sekali nggak mau belajar, kira-kira nanti kita jawab apa di hadapan Allah, gitu ya? Nah, kita harus belajar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk, ya, ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Kita ini Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita, siapa yang paling ahsan, yang terbaik amal perbuatannya. Jadi ketika kita melakukan sebuah amalan, ya, baik itu wajib maupun sunnah, apapun itu amalannya, termasuk baca Quran, ya, itu harus dilakukan dengan ahsanu amala, sebaik-baik amal, dengan cara yang terbaik. Para ulama mufassirin menjelaskan ahsanu amal, amal yang kategorinya baik itu dua. Yang pertama ikhlas, ya, akhlasuha, harus ikhlas. Oke, biar sholat kita sampai meneteskan air mata tapi bukan karena Allah misalnya, kita tetap tidak diterima. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Yang kedua apa? Yang kedua setelah ikhlas adalah caranya benar, as-shahwa. Ya, as-shahwa atau as-shahwa harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Oke? Ada orang sholat Allahu Akbar, Pak Haji nih, Pak Haji sholat nih, Allahu Akbar. Ada yang masuk, benar nggak sholatnya itu kira-kira? Tata caranya pun harus benar. Allahu Akbar. Ada nggak gitu? Ya banyak ya. Nah, sholat kemana-mana misalnya gitu. Jadi jangan selesai. Maksudnya di satu sisi kalau dia pemula udah bagus sudah mau sholat, betul? Pada tingkatan yang lebih tinggi lagi harus terus kita upgrade. Bagaimana agar tata cara sholat kita benar. Sekarang sudah mudah ya. Kita bisa akses di YouTube oleh guru-guru kita yang ngasih contoh gerakan, bacaan dan seterusnya. Oke? Nah, sama, baca Quran juga sama. Pertama kita harus ikhlas, ya. Kemudian karena Allah semata, dan yang kedua harus berusaha dengan cara yang benar. Nah, itu kenapa para ulama merumuskan ilmu tajwid itu, agar bacaan Quran kita sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-guru kita
ke guru-gurunya, terus sampai ke tabi'in, sahabat Rasulullah, sampai ke malaikat Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, jadi insyaallah temanya hari ini kita akan praktek insyaallah. Tapi sebelum ke sana mungkin ada sesi tanya jawab. Oh, boleh. Ya, biar ibu mungkin sebelum kita masuk boleh kalau ada yang mau bertanya silakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini untuk pribadi saya sendiri ya. Saya sekarang berusia 60 tahun. Ya, selama ini saya jarang sekali untuk menghadiri talim seperti ini. Dan seandainya saya Pak Suwi dengan umur segini dan untuk pembacaan Al-Quran saya masih kurang baik dan tidak belum tampil, dan itu seperti apa Ustaz, dan apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi hal tersebut? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhubungan dengan Al-Quran itu ya Ustaz. Oke. Maksudnya apakah masih bisa gitu ya untuk menguasai baca Quran dengan tartil, dengan tajwid begitu ya di usia yang sekarang? Ya. Kurang lebih gitu ya? Ya betul Ustaz. Maksudnya Ustaz, Hah? Takutnya maksud kalau udah meninggal gitu pas suwi. Ya. Gimana? Udah nggak Tapi ada kan waktu. ibu ini kebetulan sakit ya Bu ya. Ya, betul. Jadi ibu Oke. takut overthinking gitu kalau misalnya ini kan belum ngajinya belum benar. Tapi kalau udah keburu Iya, oke. waktunya selesai. Oke. Kalau sekarang udah belajar, ya, maksudnya bukan udah ya, udah itu kayak sudah selesai ya. Sedang belajar, sudah mendapatkan tempat ya guru atau halakoh untuk belajar, itu yang paling penting. Oke, nah itu yang paling penting. Jadi bukan hasilnya, tapi ikhtiarnya itu. Ya, yang pertama kalau belum betul juga bagaimana? Pertama adalah ittaqullaha mastata'tu. Kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya itu semampu kita. Tenaga kita, pikiran kita, harta kita, semampu kita, harus semampunya. Maka dalam hal ini beda-beda. Kita nggak bisa justifikasi orang. Oke? Yang kedua itu tadi, walladhi yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Ya, dia mendapatkan pahala yang double justru. Dan ini konteksnya orang yang sedang belajar. Oke, bagaimana dia mau terbata-bata dan paham dia terbata-bata, kesulitan kalau dia tidak belajar, nggak paham. Makanya banyak kan kalau di masjid-masjid, pasti bukan di sini ya. Kalau di sini pasti ilmunya udah bagus gitu. Di sini masjidnya diambil dari anak-anak PTQ, asatid dan sebagainya. Banyak orang yang maju tampil pede ke depan, sebenarnya banyak salah. Ya, jadi ada orang pede itu karena dia nggak tahu kalau dia tuh nggak bisa sebenarnya. Ya, ada orang pede karena dia memang dia berilmu. Ada orang yang pede tapi memang sebenarnya dia nggak paham kalau dia punya salah gitu. Nggak ada ilmunya. Itu fenomena. Nah ya makanya itu yang kedua. Ya, dalam konteks sudah belajar itu sudah aman. Dan yang ketiga, ada makalah indah sekali ini. Ya, perkataan indah sekali dari Syekh Abdul Rashid Asy-Syufi. Kalau Syekh Abdul Rashid Asy-Syufi ini masih ada orangnya, masih hidup. Beliau guru besar Quran juga. Ya. Beliau bilang apa? Masih ingat sedikit-sedikit. Turid an ta'rifa maqamaka wa qimataka 'indallah. Mau tahu nggak kedudukan kita, posisi kita di sisi Allah itu kayak gimana? Penting nih, betul ya? Nah, penting nih. Kalau kita pengen tahu kondisi atau kedudukan kita di yang kita idolakan begitu, itu kan kita pengen banget tahu dong. Lah ini kita mau tahu nggak gitu, kurang lebih kata Syekh Abdul Rashid Asy-Syufi, kedudukan kita di pandangan atau di posisi yang punya alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Fanzuril Qur'ana fi hayatika, maka kata beliau lihatlah Al-Qur'an di dalam kehidupanmu. Ya, itu dia. Maka lihatlah Al-Qur'an di dalam kehidupanmu. Oke. Terus apa kata beliau? Inillahu subhanahu wa ta'ala ja'alaka murtabitan bi kitabi. Kalau Allah jadikan kita ini terikat dengan kitabnya, dengan Al-Quran, dengan kalamnya, la yamurru alaika lailuka wa naharuka, yang gak lewat itu siang malam, hari-hari kita maksudnya, baik siang maupun malam, illa wa anta musahiban lahu, melainkan kita senantiasa berinteraksi, bersahabat dengan Quran. Oke? Ya, baik tilawatan wa tadabburan, baik itu tilawah, baca, baik itu tadabbur, baik qiraah, baik itu kita jadikan sebagai wirid, ya menghafal, mengulang misalnya, atau baca artinya. Pokoknya sehari baik pagi maupun malam itu kita terikat terus. Kalau waktu kita banyak ya. Nah, karena waktu banyak kita biasanya apa? Scroll medsos ya. Scroll ini baca Quran apa gitu ya. Lebih banyak ke sana. Ya. Apa kata beliau? Fa'lam annaka syai'un 'indallah. Ketahuilah bahwa engkau istimewa di sisi Allah. Nah, engkau istimewa di sisi Allah. Wa'lam annallaha yuhibbuk. Dan ketahuilah itu tanda bahwa ketika kita terikat dengan Quran, itu tanda bahwa apa? Allah mencintai kita. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi nggak dilihat apa di sini nilainya, nggak dilihat yang paling bagus bacaannya. Oke? Tapi ikhtiar kita untuk terus belajar itu yang dilihat. Interaksi kita terus dengan Quran, kita mampunya baca, kita mampunya baca terjemah, ya, kita mampunya segini. Tapi itu terus sampai akhir hayat kita, itu tadi termasuk kategori sahibul Quran. Oke? Nah, jadi insya Allah ya, dan ini harus kita jaga. Ya, karunia nikmat besar ini harus kita jaga. Dengan apa? Dengan kita jauhkan hal-hal yang Allah larang di dalam kehidupan kita. Ya, kenapa orang itu bisa dekat terus dengan Quran? Bukan tanpa ujian, ya, tapi karena memang ada pengupayaan juga agar Allah mengikat kita dalam Quran dengan apa? Berusaha terus jaga hubungan baik kita sama Allah. Dan itu apa? Dengan jalankan perintahnya, jauhi segala larangan-larangannya. Insyaallah ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Mohon izin, kita sampai jam berapa Ibu? Sampai setengah 11 Ustaz. Setengah 11. Sampai jam 11 lah maksimal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz sampaikan kalau kita membaca Quran itu harus secara tartil dan seperti orang Arab ya. Tadi ya, apa saya salah dengar? Kalau misalnya saya pribadi Ustaz, saya mungkin karena lidah saya itu Jawa banget, jadi kan terlalu medok gitu ya Ustaz ya. Karena waktu kita dari kecil belajar memang lingkungan itu Jawa, jadi bacanya itu medok banget. Begitu kesini dengan guru terlalu berat gitu. Jadi saya merasa saya tartil atau tidak ya. Takutnya jadi menyalahi arti. Tapi untuk merubah jadi menghilangkan medoknya itu kan susah Ustaz. Jadi ya udah kita ngaji seperti dari zaman dulu sampai sekarang ke bawah lah aksen itu, sehingga kalau dibilang nggak tartil atau nanti jadi merubah arti karena mungkin dok gitu kan gimana ya Ustaz? Apakah kan untuk menghilangkan, terus terang jujur saya susah gitu dok, kok dok Ustaz. Jadinya saya merasa saya benar apa enggak ya bacanya, takutnya malah jadi merubah arti, jadi malah begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul Ibu ya. Ketika kita membaca Quran, ya, action kita, lahjah kita, logat kita pada tingkatan yang lebih tinggi itu harus seperti orang Arab. Oke? Ya, kita berusaha fasih seperti fasihnya para nabi, Nabi Muhammad SAW maksudnya. Ya, tentu melalui guru-guru kita. Oke, sampai di sini. Jadi maksudnya saya sampaikan ini penting kenapa? Agar kita tidak memaklumi, tapi terus berupaya memaklumi. Saya mah dari Jawa,
kemudian dia nggak mau belajar lagi, nggak apa-apa saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jadinya ngalamin misalnya gitu ya. Oke. Nah kalau dia memaklumi, nggak mau ada usaha, itu yang tidak benar. Oke. Kalau kita masih terus berusaha untuk menjadi fasih, ya, tapi belum bisa-bisa, itu lain cerita. Itu dua hal yang berbeda ibu ya. Tapi kalau udahlah saya kayaknya nggak bisa, emang dari sononya udah ngalamin gitu kan, terus kita nggak mau ada upaya lagi atau nggak mau belajar, nah itu yang keliru. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, itu poinnya. Kemudian yang kedua, kalau bisa nggak, insya Allah bisa. Kenapa? Kalau kita lihat MTQ, MHQ ya, baca atau hafalan itu orang-orang Indonesia itu juara terus di setiap tahun itu, selalu bisa mengalahkan bahkan orang Arab itu sendiri. Itu bukan karena mereka tidak fasih seperti orang, mereka lebih fasih dari orang Arab. Oke, dan yang kedua, orang Arab pun nggak pasti dia pasti bisa baca Quran, belum tentu. Kalau dia tidak belajar. Saya ada halakoh belajar sama guru di Madinah, tapi online. Yang belajar teman-teman kita satu halakoh itu orang-orang Arab semua. Dia baca nggak dikol-kolahkan, dia baca panjang pendeknya salah, itu sama. Jadi bukan berarti dia yang orang Arab udah pasti benar, enggak, harus belajar juga. Oke? Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Tapi intinya apa? Terus belajar. Gitu, terus belajar walaupun belum tepat. Dan fenomena kayaknya saya udah lama loh Ustaz, saya udah udah lama loh begini aja misalnya gitu ya. Ya memang ilmu itu pada hakikatnya kita cuma punya ikhtiar saja. Tapi yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalaupun saat ini kita mungkin belum fasih atau belum bisa menghilangkan medoknya, nggak apa-apa. Yang penting itu tadi, kita terikat terus dengan Quran, itu yang paling penting. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, ibu-ibu ya. Nah, jadi orang-orang kita sekalipun bisa nggak seperti lahjahnya logatnya orang Arab? Oh bisa. Contohnya kayak gimana Ustaz? Misalnya, kalau orang Ajam non Arab itu biasanya begini, kalau baca Alhamdulillah itu belum yang fasih, walaupun haknya udah benar. Alhamdulillahi itu sudah betul, tapi logatnya masih Ajam, masih orang non Arab. Ya, dia A-nya itu beda, bukan A tapi A. Nah, bukan O tapi A. Itu memang ada langkah atau ada materinya di dalam belajar ilmu tajwid, diajarkan sama guru-guru itu. Ya, sampai sedetail itu tentu pada tingkatan yang sudah lebih tinggi lagi. Ketika mad guna sudah konsisten, huruf nggak ketukar gitu ya, sudah bisa menebalkan huruf. Nah, itu disitunya dipoles, disitunya di-upgrade. Oke, intinya seperti itu ibu ya. Jadi ibu nggak usah putus asa. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai arti selama hurufnya nggak tertukar, aman. Tapi kalau masih tertukar, intinya tidak disengaja dan kita masih terus belajar, itu juga aman. Tidak berdosa. Yang berdosa dia paham, dia bisa mempraktekkan. Tapi misalnya saya mau khatam 30 juz ini Ramadan, udahlah saya abaikan dulu ilmu-ilmu yang saya dapat dari guru saya, yang penting saya bisa khatam ya. Amin gitu. Nggak jelas semuanya gitu. Demi untuk khatam, nah itu dia. Padahal dia sudah belajar, dia sudah tahu. Itu yang berdosa. Menyengaja. Itu yang berdosa. Tapi kalau medok itu, kembali ke medok itu tidak mengubah huruf insyaallah. Ya, Rabbil Alamin itu masih tetap batok gitu ya. Tapi medok gitu kan. Oke, bisa dipahami Bu ya? Silakan. Stop dulu, terakhir ini 3 dulu pertanyaannya.
praktek dulu, nanti di akhir kita tanya jawab lagi. Silakan. Boleh, boleh. Yang saya tanyakan, kategori apa yang termasuk Ahlul Quran? Apa bedanya antara Ahlul Quran dengan sahabat Quran? Terus saya setelah belajar tafsir, ada yang mengingatkan ustazah untuk sholat itu baca sesuai dengan tafsirnya. Jadi ketika sholat, jadi kita benar-benar harus tampil dan makhrajnya betul. Tapi dilemanya ketika kita mungkin saat macet akhirnya dikejar waktu, terus udah mepet waktunya ke isya. Misal kita mau sholat maghrib, waktunya udah mepet ke isya. Jadi kan kita kejar-kejaran antara jangan sampai ketinggalan maghrib, tapi juga jangan akhirnya masuk isya. Terus akhirnya bacanya kadang buru-buru, meskipun sebenarnya kalau kita tetap sholat maghrib terus azan itu udah masuk ya. Cuma kan kadang ada rasa berdosa orang gitu. Ya lagi sholat terus udah masuk isya. Akhirnya bacanya cepet-cepet Ustaz. Dan sebelum-sebelumnya, sebelum saya belajar tafsir, sholat bacaannya nggak sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Jadi bisa Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sesuai tafsirnya harus tampil banget. Jadi ustazah saya mengingatkan baca sesuai dengan hukumnya dan sebagainya. Itu bagaimana Ustaz? Kalau yang dulu-dulu kita sholatnya tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan. Oke, baik. Ini pertanyaannya cabang-cabang nih ya. Yang pertama adalah apa tadi? Ahlullah, Ahlul Quran dan Sahibul Quran. Ya, sahabat Quran kurang lebih seperti ini. Tapi dengan kategori seperti ini, ya, dengan kategori seperti ini, ada ulama yang berpendapat bahwa ini juga sudah termasuk sebagai Ahlul Quran. Ya, tapi ada yang mengatakan untuk Ahlul Quran itu kan hadis juga, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innalillah ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga daripada diantara manusia. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhum, siapa mereka? Qala, Nabi SAW menjawab atau bersabda, Ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu. Dia adalah Al-Quran, mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang istimewanya. Begitu redaksinya. Nah, maka pada pemahaman yang lebih ketat begitu, setelah ini adalah kategori Sahibul Quran, sahabat Quran, kategori Ahlul Quran ini memiliki grade yang lebih tinggi lagi. Ya, maka dia mengamalkan selain tiga ini ada tambahan amalan yang dia lakukan sehingga dia termasuk kategori Ahlul Quran. Siapa mereka? Mereka adalah yang juga menghafalkan, dan yang kedua dia juga mengajarkan atau menyampaikan. Oke, ini kan baca, tadabbur, beramal, Sahibul Quran. Kemudian tambahannya agar dia menjadi Ahlul Quran adalah dia juga hafalkan, ya, dan jaga hafalannya itu. Kemudian karena dia nanti termasuk yang Allah firmankan, ya, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami bagi Al-Quran itu menjaganya. Jadi Al-Quran itu ada nggak orang yang berupaya untuk mengubah Al-Quran? Oh banyak, dari dulu sampai sekarang. Ya, tapi Allah jaga tuh, Allah jamin, Allah garansi. Di antara yang menjaga Quran malaikat Allah, malaikat. Kemudian siapa? Orang-orang hamba-hamba Allah yang memang dihafal Quran. Oh, ini ternyata nggak sesuai nih, ada yang kurang huruf ini. Oke, percetakan mana nih? Dilaporkan, kemudian diperbaiki. Itu bagian dari orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk menjaga. Gitu deh, dihafalkan kemudian juga disampaikan. Oke, diajarkan atau disampaikan kandungannya, apapun itu. Ya, semua yang berkaitan tentang Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Kurang lebih begitu ya. Kemudian yang kedua berbicara mengenai apa? Sholat ya. Ya, sholatnya yang pertama harusnya jangan mepet-mepet kan begitu. Oke, tapi kalau memang bukan dalam unsur yang disengaja begitu ya, karena ada kondisi yang sangat serius dan lain sebagainya, sehingga sholat maghribnya mepet ke isya, yang bacaan Quran yang termasuk
rukun adalah Al-Fatihah. Nah, kalau memang kita tuh sudah tajwid itu sudah otomatis dalam diri kita, maka mau cepat mau lambat itu bertajwid nggak apa-apa. Itu berbicara tempo. Jadi bertajwid itu bukan berarti tartil atau bertajwid itu bukan berarti berbicara tempo yang sedang atau lambat, tidak. Tapi dia juga boleh dengan tempo yang cepat, yang penting bertajwid. Oke? Kemudian yang kedua, yang termasuk rukun di dalam sholat, rukun bacaan di dalam sholat adalah Al-Fatihah. Kalau minimal di Al-Fatihah, dengan kemampuan kita baru di Al-Fatihah bisa menjaga dengan tajwid, minimal di situ. Surah setelah Al-Fatihah yang kita baca kalaupun belum bertajwid, ya tanpa disengaja, lagi-lagi itu tidak merusak rukun di dalam sholat. Itu sunnah. Bacaan setelah Al-Fatihah itu sunnah. Tapi yang termasuk rukun yang tidak boleh tidak dan tidak boleh salah, salahnya maksudnya adalah yang mengubah arti. Nanti ada kesalahan yang dapat mengubah, ada yang enggak, gitu ya. Itu cuma di Al-Fatihah. Oke? Jadi pahami, jadi minimal sekali adalah di Al-Fatihah, jangan sampai ada huruf yang tertukar. Jangan sampai pendek jadi panjang, panjang jadi pendek, yang double jadi tidak double dan seterusnya. Oke, di Al-Fatihah. Bisa dipahami? Nah, itu mengenai tempo, boleh cepat yang penting bertajwid. Yang kedua, minimal di Al-Fatihah yang harus kita jaga karena itu rukun. Ya, kalau ada kesalahan dapat mengubah arti, ada potensi itu sholatnya tidak sah. Ya, diterima atau enggak itu Allah. Tapi secara kacamata fikih, kalau ada Al-Fatihah yang mengubah arti, kesalahannya mengubah arti, maka itu potensi tidak sah karena itu rukun. Oke, maka banyak kita lihat flyer atau guru-guru kita buka daurah Al-Fatihah gitu ya, karena dia termasuk bacaan rukun. Kalau setelah Al-Fatihah berantakan ijazah misalnya gitu ya, wailul likulli humajatil lumajah, nah itu aman, masih aman karena bukan Al-Fatihah. Oke, ada lagi yang pertanyaan tadi? Udah ya? Udah terjawab ya? Oke. Dan itu kenapa kita hari ini adalah Al-Fatihah. Walaupun ibu-ibu mungkin sudah belajar dan dengan waktu yang terbatas dan orang yang banyak, kita insya Allah dengan siapapun yang nanti praktek, kita mudah-mudahan bisa ambil faidah atau ambil pelajaran ya. Oke. Praktek ya. Sekarang kita akan latihan bersama surah Al-Fatihah. Saya baca mungkin biar biar lumayan banyak yang kebagian baca. Kemudian nanti saya akan contohkan full dulu, kita bareng-bareng. Saya contohkan per ayat, ibu-ibu full semuanya. Kemudian nanti satu ayat satu ayat sampai mau praktek satu ayat ini dan seterusnya gitu ya. Teknisnya insya Allah seperti itu. Baik, isti'adah bukan termasuk ayat dalam Al-Quran, tapi tetap kita membacanya. Bukan termasuk ayat di dalam Al-Fatihah maksud saya. Ya, tapi tetap kita membaca isti'adah dengan bertajwid. Oke? Kita mulai dari isti'adah karena ini sunnah ya. Idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Saya minum dulu ya. Sudah dibuka Al-Fatihah? Oke, saya baca, ibu-ibu dengarkan kemudian diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
rukun, tapi kesalahan tapi nggak sampai mengubah arti. Tapi hak ini harus roh manir hi. Jangan rohim. Kalau rohim pakai H besar itu mengubah arti. Oke, ini saya coba sampaikan yang mengubah arti mana yang kesalahan umum, tapi yang mengubah arti mana yang tidak mana. Jadi biar kita bisa memahami bacaan kita yang mengubah arti itu jadi prioritas untuk kita perbaiki, maksudnya gitu ya. Oke, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahir 1, 2, 3. Ya, sampai akhir diulang ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masih rohim, ada yang rohim. Oke. Dirasa-rasa dia dari tengah tenggorokan. Ibu-ibu ikuti saya. Nah. Bunyi gitu ya. Itu dari tengah tenggorokan. Oke, bisa kerasa? Nah. Ha itu dari situ juga. Nah. Bunyinya gitu. Nah. Roh. Nah. Jangan pindah naik ke atas ke bawah, di situ di ain persis nah. Roh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, bunyi N di akhir harus jelas ya. Jelaskan dulu N-nya, baru selesai suaranya. Coba ikuti saya. An, in, un. Jelas bunyi N-nya? Min. Kalau buru-buru selesai, begini bunyinya. Min. Oke? Min. Nah, jelaskan dulu N-nya, enggak perlu ditahan, asal an cukup. Min. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, memang kalau kata guru kami orang Asia rata-rata termasuk Indonesia yang paling sulit itu huruf H dan Ain. Oke. Betul, H-nya masih belum sesuai, itu banyak, masih kesulitan. Tapi nggak apa-apa, ya kita latih terus ya. Allah. Kalau belum tebal itu tidak kesalahan fatal. Oke? Kalau belum tebal bukan kesalahan mengubah arti. Tapi haknya jangan sampai roh atau roh. Oke? Bersih, tipis. Roh. Ya, bersih, tipis. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Di Maliki yaumiddin ini hati-hati
hurufnya double ya. Maliki, liki, jangan ada tekanan. Liki, maliki yaumiddin. Iya, khusus di sini ya-nya ditekan. Kalau mau ditekan panjang jadinya. Iya, ini lain dengan iya. Oke, ini harus ditekan. Karena kalau mau ditekan ini termasuk kesalahan mengubah arti. Kasih tekan sedikit aja, nggak perlu. Iya, normal aja yang ada tekanan. Iya. Kalau nggak ditekan gimana Ustaz? Itu jadi panjang. Iya, oke? Ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Oke, di sini cuma itu aja. Selebihnya jangan ta'in tapi ta'in. Oke. Lanjut berikutnya ini. Berikutnya ihdinas. Huruf H nggak perlu pakai tenaga dalam ya. Ihdinas. Biasa aja ya. Ihdi H kita ya. Ihdinas. Nah, di slot ini biasanya orang jadi shin, nashi. Dia S-nya biasa tapi angkat pangkal lidah. Oke, kalau belum bisa tebalkan angkat pangkal lidah maka pakai huruf sin dulu. Oke, jadi sin dan slot itu bunyi S-nya sama. Coba bilang S, bukan S, biasa S ya. Sari, nasi. Oke, ini S biasa, oke. Nah, sod itu S-nya sama, jangan berubah. Lalu apa bedanya dengan sin? Sin ini S biasa kita dalam sehari-hari ya. Bedanya apa dengan sin? Bedanya pangkal lidahnya diangkat. Oke, pangkal lidah. Pangkal lidah itu sebelah mana, Bu? Belakang lidah. Lidah bagian belakang itu diangkat. Ya. Coba ikuti saya. Sama L. Sekarang angkat belakang lidah, bunyinya gini. Oh. Saya. Itu sudah keangkat. Kalau enggak keangkat, biasa coba lagi bisa. Nah itu sod. Jadi kalau sod, oke ikuti saya. Ini S biasa. Kalau sod, angkat belakang lidah kayak tadi bunyinya gitu. Oke. Ustaz saya belum bisa, jangan pakai shin, nashi, tapi pakai S biasa, nasirotol. Oke? Jadi seolah-olah pakai sin, tapi niatnya pakai sod. Yang penting jangan berubah jadi shin. Itu kalau berubah huruf itu kesalahan fatal, yang mengubah arti maksudnya. Oke? Kita lanjut. Ihdinas nasri ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Terus satu lagi, jangan pakai kaf mustaqim, takim pakai qaf mustaqim. Cukup qi, nggak sampai ya mustaqim, cukup mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Ya, biasa ini ada yang lazi z ya. Ini tidak lazi, ujung lidah sini tempel. Nah, oke? V. Jangan z ini nggak keluar. Tapi oke? An'amta biasa, jangan tertukar antara a sama a. Mudah insyaallah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Ghoi seperti G lebih lemah. Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Amin. Pastikan L-nya double. Ustaz, do ini berapa panjangnya? 6. Kalau nafasnya nggak kuat cuma 4 ya, dan nggak disengaja, ini nggak mubah arti. Tapi kalau L-nya nggak double itu mubah arti. Oke? Ya pastikan itu double. Ustaz, ghain saya masih memantul, maghdu itu nggak mubah arti. Oke? Salah ya, tapi bukan kesalahan yang mengubah arti. Maka saya tekankan di sini, doublekan L-nya di ghairil ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Bol. Nah, double. Oke? Ya ain nggak sampai sebelumnya ya, ain itu nggak sampai sorry, maghdubi alaihim ya. Maghdubi alaihim ya. Itu bagus ainnya tapi jangan berlebihan. Oke? Biasa alaihim nggak sampai alaihim. Ada gambaran sampai di sini? Oke? Nah, sekarang kita masuk sesi praktek. Ya. Oke, bisa itu bikin. Sudah bisa. Mungkin satu ayat sih putar gitu Ustaz ya. Boleh. Muter ya. A'udzunya kita skip dulu. Oke. Ini karena kita ikhtiarnya memperbaiki sholat kita dengan cara memperbaiki bacaan yang termasuk rukun, yaitu Al-Fatihah. Oke, jadi untuk menghemat waktu begitu kita skip a'udzunya, tadi cukup bareng-bareng aja, kita start dari basmalah. Oke, nah nanti orang pertama basmalah, orang kedua alhamdulillah, begitu terus ya. Ar-Rahman terus sampai waladdallin. Nah, untuk yang ayat ke-7, ayat terakhir itu dibagi 2 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 1 orang. Oke? Karena ini terlalu panjang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 1 orang. Bisa dipahami? Oke, jangan malu-malu. Jangan takut salah juga. Oke, praktek ya. Dari tahu Ustaz. Langsung basmalah saja. Itu ibu yang ini enggak? Mau izin? Oh iya udah, oke. Langsung basmalah ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
haknya sudah oke, tinggal ro-nya ditebalkan ya. Pada tingkatan yang fasih, ro-nya tebalkan lagi ya. Bismillahir. Gimana nebalin? Sama kayak tadi bilang ini angkat pangkal lidah. Hir. Coba lagi boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sudah bagus. Tinggal ro-nya nanti dalam menebalkannya nggak perlu monyok. Hir. Oke. Tapi udah bagus, udah aman. Masya Allah. Takbir. Oke. Orang selanjutnya boleh. Oh iya, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarik nafas dulu, oke. Sekali lagi dicoba. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, N-nya di akhir dijelaskan sedikit. Min. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini lebih bagus N-nya. H-nya bagus, A-nya bagus, aman. Masya Allah. Takbir. Ini sesi praktek mulai banyak yang gitu. Malu ya, nggak usah malu ibu ya. Kalau memang belum berkenan, saya skip dulu deh, kalau apa-apa. Oke? Kalau belum berkenan, malu atau apa, saya kayaknya skip dulu, nggak apa-apa ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, ini bagus. Sedikit coba jelaskan hak yang rohi. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, takbir. Ini aman ya, bagus. Silakan. Maliki Yaumiddin. Nah, oke, ini bagus. Tapi pada tingkatan yang lebih detail, dal bertasydid ya sama tadi robbil ba bertasydid, pastikan double-nya nggak berubah. Misalnya gimana? Atau getaran dalnya tetap ada. Ya, jadi MIDDIIN, mid. Perhatikan saya, dalnya getarnya tetap ada. Mid din di. Oke? Bukan mid. Ini putus mid din, nanti seolah-olah seperti MIT. Mid din. Oke? Jadi bunyi dalnya, getaran dalnya tetap jalan. Mid din. Mid din. Coba. Sekali lagi boleh? Maliki Yaumiddin. Oke. Takbir. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, nas tetap meringis, biar bunyinya S, jangan nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, ini sudah bagus, sudah aman, ya. Tinggal ain mati yang lebih sempurna. Ain mati suaranya tidak putus. Na'bu, bukan na'budu. Oke, coba ya. Suaranya tinggal jangan dibuat putus. Na'bu, udah. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa Jangan jadi buru-buru. Na'bu, gitu aja. Na'bu. Coba dulu, potongannya dulu. Dari na'bu dulu ya. Coba na'bu. Ikuti saya, na'bu. Enggak, na'bu dulu. Na'bu dulu. Ikuti saya, na'bu. Lagi jalankan suara i-nya, na'bu. na'budu
na'budu. na'budu Oke, diulang. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah takbir. Ini bukan ini ya, bukan kesalahan, tapi ini kefasihan, kesempurnaan dalam melafalkan ain saja. Tapi itu sudah aman, sudah bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini juga sudah bagus. Tinggal shotnya dibuat lebih tebal ibu ya. Nah, itu memang harus dengan pangkal lidah. Nasri, sri. Ihdinas siratal mustaqim. Allah takbir. Oke, sudah bagus ya. Ayo lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, lagi diulang. Sirat, jangan terlalu panjang ibu, sayun aja. Sirat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ainnya tajamkan lagi. An'am. An'amta alaihim. Ya, sekali lagi diulang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, ini sudah aman, sudah bagus. Nanti tinggal ditajamkan lagi ainnya, oke? Oke, silakan. Takbir. Oke. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tarik nafas dulu yang panjang. Kalau bisa satu nafas. Oke, tarik nafas dulu maksimal sampai waladdallin satu nafas. Oke, coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jangan ditahan di L-nya dalam mendobelkan, tapi al-lin gitu aja. Al-lin. Oke. Ada dua, ini sudah aman ibu-ibu ya. Ini sudah aman, tidak ada kesalahan mengubah arti. Tinggal kefasihan itu ghainnya kalau bisa mengalir, bukan mak mau. Suaranya jalan. Maudu. Oke, yang kedua, do-nya kurang panjang. Nah, panjangkan lagi. Oke, coba ya. Tarik nafas maksimal. Berusaha ghainnya dialir. Coba ikut saya. Mau. Nah, sampai tuh coba ikut saya. Maudu. Nah, ini yang lebih bagus ghainnya. Tinggal to panjangkan lagi sampai 6. Diulang. Tarik nafas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang panjang. To-nya harus lebih banyak. Masih ada nafasnya kan? Oke, walam belum. Nah, do-nya terus
ini semua nih. Oke, ngurut aja ya. Nggak apa-apa ya, jangan malu, silakan. Ya, Ibu ada dua nih. Pertama la sama maknya kepanjangan, ya, sama haknya. Oke, coba ikuti saya dulu ya. Roh, coba. Boleh mic-nya lebih dekat sedikit? Mic-nya lebih dekat lagi ke mulutnya. Oke, roh. Nah, ini bagus haknya. Roh. Lagi, roh. Lagi. Bersih, alirkan suaranya. Roh. Nah, lanjut. Nirrohim, rohi. Nah, oke, ini udah lebih bagus dari yang sebelumnya, tapi jangan double. Nirrohim, jangan. Nirrohim. Jangan double itu. Nirrohim. Coba. Oke, tapi hanya udah lebih bagus. Oke, dan yang kedua, la sama ma-nya jangan kepanjangan. Bismillahir, satu kepal nih. Bismillahir. Cukup segitu. Diulangi. Jangan double ya. Jangan double H. Tapi ini udah betul panjangnya segitu. Bismillahir. Masya Allah. Oke gitu ya. Dua harokatnya sudah pas. Tinggal haknya dilatih lebih tajam, sudah bagus, tapi jangan double juga yang rohimnya. Takbir. Boleh sekali lagi, hati-hati double R. Hirob. Oke, tapi double B aja. Hirob. Ya. Oke, tajamkan A-nya. Bil'a. Coba bil rob bil'a. Ini A-nya lebih bagus yang ini. Rob bil alamin. Coba lagi sedikit tajam lagi A-nya. Bil'a. Nah, ini lebih bagus. Diulang, tarik nafas yang banyak, maksimal satu nafas sampai alamin. Tempo boleh lebih cepat. Nah, Masya Allah. Takbir. Oke, Bu, tinggal haknya saja. Oke, coba ikut saya. Allah. Ya, haknya Ibu ya. Dari tengah tenggorokan sini. Coba ikuti saya. Nah. Kita latihan dulu. Nah, ikuti saya. Nah. Ain, pakai ain. Nah. Bukan nah. Nah. Oke, sekali lagi. Jangan jeda Allah sama himnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Latihan huruf H Ibu ya. Dan memang ada yang sekali kita ajak latihan langsung dapat. Ada yang memang belum dapat. Tapi itu memang prosesnya.
Oke, silakan. Maliki yaumiddin. Sekali lagi boleh. Maliki yaumiddin. Ya, maknya coba jangan terlalu panjang, panjang sedikit itu ya. Maliki. Maliki yaumiddin. Bagus, maknya liki jangan ada tekanan ibu ya. Malik jangan takutnya jadi double K. Maliki. Oke, coba. Maliki yaumiddin. Nah, bagus. Takbir. Oke, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini udah bagus. Na'budunya itu bagus. Ta'in coba buat tajam sedikit lagi. Ta'i. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jauh lebih bagus. Takbir. Mudah ya? Insyaallah mudah kan? Lebih mudah dari yang dibayangkan. Oke, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, hati-hati soknya dia pakai shin, nasi. Sod ya. Sod, si. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, satu lagi terakhir. Jangan takim tapi taqi. Taqim. Pakai Q, O, P. Taqim. Nah, ini lebih bagus. Diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Takbir. Oke. Ihdinas Nah, ayat berikutnya. Siratal. siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hati-hati. An itu biasa ya. An baru am. Oke, diulang. Si. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Annya udah mau ke ain sedikit. Hati-hati. An biasa an'amta. An'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagus. Takbir. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya panjang ini lagi 6 harokat. Kalau bisa coba ikuti saya. Mau. Ghainnya ketika mau suaranya jalan sampai tu. Mau tu. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maghdu kepanjangan sedikit tadi ya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini kurang panjang lagi untuknya. Tajamkan ain ya. Alaihim. Alaihim waladdallin. Amin. Takbir. Nah, coba 6 harokat itu ibu-ibu, kalau 2 harokat itu 1 ayun atau 1 kepal ya. Coba ikuti saya. Misalnya a'udzu 1 2 3. Ini a'udzu. Ya, kalaupun nggak begini, pokoknya di ayunannya segitu 2 harokat. Oke? Nah, kalau 4 berarti 2 kepal. Ya. Misalnya ja'a 1 2 3.
3 kepala. Atau begini bisa ya, walal atau kira-kira. Tapi kalau lagi sholat jangan begini-begini ya. Jangan dikira-kira aja. Kalau kepanjangan atau kurang panjang itu bukan kesalahan fatal yang berarti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini haknya udah bagus, masya Allah. Coba rohnya buat lebih tebal ibu. Ibu ikut saya. Al. Angkat pangkalnya O. Lagi O. Nah, sekarang Sekarang jangan terlalu banyak getarnya. Angkat pangkalnya O. Nah, ini lebih bagus. Hirro. Nah, diulang. Bismillah. Tebalkan rohnya, haknya pertahankan. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, takbir. Lanjut. Ya, ini bagus. Takbir. Ar-Rahmanirrahim. Nah, ini hak bu ya. Allah. Ar-Rahmanirrahim. Rohnya udah lebih bagus. Rohi. Oke. Rahmanirrahim. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Oke, lebih bagus tapi harus lebih ditajamkan lagi kasrohnya ya. Oke, takbir. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Oke, takbir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi katanya medok, ini nggak medok. Medok budu i. Gurunya Ainnya ngalirkan dulu, boleh? Ibu pegang lagi. Ainnya mengalir. Na'bu, oke? Jangan na'budu, udah bagus, tinggal dialirkan aja suaranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, masih kurang mengalir ya. Na'bu, jadi jangan putus suaranya. Na'bu. Iyyaka na'budu wa Na'bu. na'budu. Ke bu itu suaranya bukan na'bu tapi na'bu. Na'budu. Nah, Iyyaka na'budu. belum. Jangan tajamkan, alirkan. Takbir. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Pokoknya jangan ada anginnya ya. Qon, o. Jangan ada angin pada huruf to. Siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Takbir. Yang shi. S tebal. Sli. Nah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. oke, suaranya jangan an'am.
tarik nafas yang banyak, kalau bisa satu nafas. Boleh sekali lagi? Jangan goy lagi. Jangan mag itu. Nah, mag. Tapi ini bukan kesalahan yang ubah arti ya. Oke? Tapi maksudnya saya minta jangan memantul saja. Mag. Amin. Oke, nanti latihan pernapasan ya. Olahraga tuh pengaruh juga ibu ya. Olahraga pengaruh juga. Silakan. Nah, ini haknya Bu ya. Oke, coba ikut saya. Allah. Oke. Nanti hanya dilatih. Kemudian la sama mahnya jangan kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Segitu aja. Oke. Coba. Masih kepanjangan. Oke, tinggal haknya ya Bu ya. Dicari sampai ketemu. Jelaskan dulu N-nya baru selesai soalnya. Min. Oke. Tajamkan lagi haknya al-ha. Satu nafas. Tarik nafas dulu. Adamin satu nafas. Masya Allah. Takbir. Sekali lagi. Ya, bagus. Takbir. Jangan ditekan liknya. Maliki. Lagi maliki yaum. Middin. Double D-nya yang buru-buru. Middin. Begitu saya dulu. Middin. Allah. Takbir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu jangan nas. S bisa nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas. Coba ibu bilang S. S. Nah, nas. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan nas. Jangan jadi S biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya di Al-Fatihah itu tidak ada bacaan yang didengungkan ya. Dia cuma dua yang ibu-ibu harus perhatikan di Al-Fatihah itu cuma dua ya. Pertama panjang pendek. Oke. Panjang pendeknya. Oke. Jangan ada bacaan pendek jadi panjang tapi tadi nggak ada. Biasanya ada yang budu wa
disesuaikan aja. Nah, tadi ada yang belum sesuai. La-nya ada yang masih kepanjangan, ya. Walau bo-nya ada yang masih kurang panjang. Bisa dipahami? Ini kesimpulan. Yang kedua adalah, ya, hati-hati bacaan yang double. Nah, tasydid atau double ya. Ya, bacaan double, jangan sampai yang tidak double jadi double. Kayak apa tadi? Malikiyau, likiyau. Kita kadang-kadang nggak ngerasa itu kita tekan, kemudian jadi double. Oke? Nah, dan tadi ya-nya sudah semua ditekan. Iya, itu sudah mendobelkan, sudah bagus. Dan walau boleh tadi semua yang praktek sudah mendobelkan, itu sudah bagus. Karena ini tapi untuk nomor 1, kalau panjangnya kurang itu nggak mengubah arti. Jelas? Bukan fatal. Atau bismillah kepanjangan nggak mengubah arti. Tapi tetap kesalahan, tapi bukan kesalahan fatal yang dapat mengubah arti. Tapi kalau pendek jadi panjang, beda ya? Atau panjang jadi pendek, itu yang mengubah arti. Jadi ibu-ibu tinggal disesuaikan aja, ya. Saya yang gimana? Kemudian yang kedua, ini karena saya bahas karena ini mengubah arti. Kalau double tasydid dibaca tidak tasydid, walau dolin, ini mengubah arti. Oke? Atau tidak ada double, tidak ada tasydid jadi tasydid maliki. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini, kalau bicara huruf itu 2 aja stepnya ibu ya. Huruf itu jangan tertukar. Untuk menguasai huruf hijaiyah itu cuma 2 aja stepnya. Ya, mau dia tahu makhrajnya dari mana, tempat keluarnya dari mana atau enggak, pokoknya hurufnya jangan tertukar, udah gitu aja. Oke? Jangan nas, jangan syiro tapi siro. Oke? Nah, huruf jangan tekor, jangan rohim tapi rohi. Oke, bukan rohma tapi rohma. Jadi masalah kita tadi banyak di cuma huruf ha saja. Selebihnya mudah. Oke? Nah, kalau Ustadz saya huruf sih sudah tidak tertukar Ustadz, maka upgrade kemana? Fasih. Nah, oke? Step kedua atau sambil bisa. Saya yang tertukar itu masih huruf ha Ustadz. Oke, berarti ha-nya itu diperbaiki karena ini bisa mengubah arti. Oke? Nah, ketika memang sambil memperbaiki di huruf ha tapi sambil fasihkan huruf ro-nya biar tebal, itu soal lain, berarti dia lagi upgrade. Ro yang belum tebal jadi tebal. Bisa dipahami stepnya? Gitu. Kayak tadi apa? Tebal huruf ro, huruf shad itu berarti masalahnya di fasih. Kalau na'bu, nah itu berarti fasih, dia harus tawassut, mengalir suaranya sedikit. Oke, misalnya juga Allah jangan itu memantul, itu tidak mengubah arti. Atau misalnya tadi ada al, tapi tadi nggak ada kayaknya ya. Itu memantul, itu juga tidak mengubah arti. Bisa dipahami ya? Stepnya itu aja. Kalau soal huruf mau nanti diajarin sama gurunya lupa tempat turun dari mana, pokoknya ngucapinnya nggak ketukar, udah gitu aja. Sederhananya. Kemudian yang kedua, sambil di upgrade menjadi fasih. Oh, ini ada huruf tebal ya. Tebal ini gimana ya? Tapi minimal kalau kita belum fasih, huruf tidak tertukar sudah aman. Insyaallah ya. Baik, itu saja dari saya. Masih ada 3 menit terakhir. Apakah kita buka pertanyaan tadi yang ada mau bertanya siapa? Masih ada orangnya? Sudah Masih ada yang mau bertanya ibu-ibu? Sudah pulang tadi Ustaz. Sudah pulang orangnya. Di Ghoidil ya, dari Ghoidil sampai Waladhdallin. Iya. Intinya kalau mengubah arti sih tidak mengubah arti, ya betul. Kalau mengubah arti, kalau di Ghoidil Waladhdallin maghdubi alaihim waladhdallin itu kita terputus, itu insya Allah tidak mengubah arti.
Ya walaupun bicara saktah itu, ya kalau ada saktah karena belajar itu kan berhenti tanpa ngambil nafas ya, begitu. Tapi yang kedua karena memang faktor kita nafasnya nggak sampai kan, mau bagaimana? Gitu. Jadi insya Allah masih aman, masih nggak ada masalah karena memang ada kekurangan. Walaupun kita sudah berusaha semampunya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini masih dimaklumi. Misalnya seperti apa kondisi-kondisi yang bisa dimaklumi itu, misalnya seperti, mohon maaf ya, ada orang misalnya punya keterbatasan atau gigi lah, ada masalah dalam gigi, ada yang agak terlalu maju, di mana lidahnya harus tempel di ujung gigi dan sebagainya. Itu nggak mesti harus sesuai karena ada keterbatasan di situ. Oke, yang penting bunyinya mirip, nah kurang lebih gitu. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang kita nggak bisa tuh, ya tetap kita berusaha untuk dilatih begitu. Tapi pada realitanya kalau belum mampu nggak ada masalah. Ya karena bukan unsur kesengajaan. Tapi pastikan dulu, kadang-kadang kalau masalah nafas itu kita belum ambil maksimal sebenarnya. Sehingga kita udah baca aja tapi ngambilnya belum maksimal. Jadi oke. Nah, tadi seperti ibu yang ini ya, lagi kerudung hitam ini kan, tadi seperti nggak sampai awal nafasnya kan, ternyata belum ambil nafas secara maksimal aja. Ketika ambil nafas maksimal ternyata sampai. Itu dia, itu soal lain. Nafasnya panjang, nervous, itu soal lain ya. Yang baca di sana, yang sini udah deg-degan gitu. Udah gitu. Saya baca apa ini ya gitu. Ya, itu normal ibu ya, itu normal, kalau nervous normal. Oke, cukup? Masya Allah, alhamdulillah, baik. Ditutup dengan doa, Ustaz. Oke, doa apa biasanya? Ustaz ada doa buat kita biar Oke, Ditutup kita doa. doa ya. semangat baca Quran ya. Baik, ibu-ibu, kita cukup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Dan kita berdoa, mari kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Kau berikan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una. Ajarkanlah kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahamannya para nabi. Wa hifdzal mursalin, kekuatan hafalannya para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu. Wa zayyinna bil hilmi, hiasilah kami dengan sifat lemah lembut ya Allah. Wa akrimna bit taqwa, muliakanlah kami dengan ketakwaan ya Allah. Wa jammilna bil afiyah, indahkanlah kami dengan ketaatan ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an, sayangilah kami dengan Quran ya Allah. Wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam yang memimpin kami dalam kehidupan ini ya Allah. Cahaya untuk kami ya Allah, petunjuk dan kasih sayang untuk kami ya Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina, ingatkan kami tentangnya, tentang Quran di saat kami lalai dan lupa ya Allah. Wa 'allimna minhu ma jahilna, ajarkan kami hal-hal yang tidak kami ketahui tentangnya ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, karuniakanlah kepada kami ya Allah kemampuan untuk bisa bertilawah tiap pagi dan petang, siang dan malam ya Allah.
وانصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين